Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus, serial murid Yesus. Simon Petrus selalu diletakkan di nomor pertama dalam urutan para murid Yesus. Tapi tahukah kita, Simon seringkali disebut dengan sebutan 4 nama yang ada di Alkitab. Yang pertama, dia disebut dengan nama Simon. Nah, Simon ini kalau kita lihat, pertama Simon ini singkatan dari nama lengkapnya Simeon. Ini muncul di Kisah 15 ayat 14 dalam teks berbahasa Yunani. Jadi Simon bisa merupakan singkatan dari nama Ibrani yang artinya Simeon. Nah, seperti nama Jawa, Sunario, nama lengkapnya Sunario, itu Simeon. Lalu dipanggilnya Sunar, itu. Yang kedua, seringkali juga sering disebut dengan sebutan Petrus atau batu karang, dan sering disebut juga Kefas yang artinya sama. Petrus adalah ejaan Latin Yunani, sedangkan Kefas adalah sebutan Ibrani. Nah, dalam urutan murid-murid Yesus, Simon seringkali disebut dengan nama pertama, nama diri. Lalu Petrus adalah sebutan atau gelar yang diberikan oleh Yesus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, bagaimana ia menjadi murid Yesus? Penginjil menceritakan Simon pada waktu itu sedang bekerja di danau Genesaret, Lukas 5 ayat 1-11. Meskipun sudah mempunyai pekerjaan tetap, nampaknya Simon terpaku pada penampilan Yesus, khususnya ketika memberikan perintah untuk menangkap ikan. Simon menangkap ikan banyak sekali, dan mulai saat itu ia menjadi murid Yesus. Dan peranan Simon Petrus ini merupakan peranan yang sangat penting, sangat menonjol, seringkali mewakili para murid yang lain. Dan yang menarik, ketika Yesus bertanya, "Siapa aku?" Satu-satunya dari para murid yang bisa menjawab Yesus, "Engkau adalah Mesias," itu adalah Simon Petrus. Nah, Simon di sini penting. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Nah, belajar dari jati diri Simon, kita bisa belajar bahwa menanggapi panggilan Allah dalam diri anaknya Yesus Kristus bisa menyentuh orang secara pribadi dimanapun dan kapanpun. Dan sekali tersentuh, Simon tidak mau mundur, dia menjadi pengikutnya. Kedua, kita bisa belajar dari kesetiaan Simon, setia mengikuti Yesus kemana saja ia pergi, meskipun ada kekurangan dan kelemahannya. Tapi di akhir hidupnya, Simon Petrus menjadi pejuang yang gigih. Apa yang dipercayai, dan disitulah dia terus bekerja untuk kemuliaan Tuhan, bahkan mati disalib dengan kepala yang di bawah. Itulah Simon Petrus, kegigihannya, kesetiaannya dalam mengikut Yesus tidak bisa terganti oleh apapun. Tuhan memberkati kita. Amin.